singkat. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar seperti bahan kimia buatan, zat lain atau makhluk hidup ke dalam tanah sehingga mengubah kondisi alaminya. Hal ini dapat disebabkan oleh kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, penggunaan pestisida, serta limbah rumah tangga, pabrik, dan tempat pembuangan sampah. Dari Gusti et al. 2022, penyebab utama kerusakan lingkungan di Indonesia adalah pembuangan limbah plastik. Plastik sangat sulit terurai, bahkan bisa memakan waktu hingga ribuan tahun, sehingga mencemari tanah dan udara. Pembakaran plastik juga berbahaya karena menghasilkan asap beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, tumpukan sampah plastik sering menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir di berbagai daerah. Dari Irvani dan Listiana 2020, Kalimantan Selatan sebagian besar berupa lahan basah yang berfungsi penting bagi ekosistem, ketersediaan air bersih, serta habitat flora dan fauna. Namun pemanfaatan lahan basah sebagai TPA sampah seperti di Basiri dapat merusak ekosistem karena kondisi tanah yang lembab dan berair tidak ideal untuk sistem sari landfill. Selain itu, pengelolaan di TPA tersebut masih cenderung menggunakan metode open dumping akibat kelebihan volume sampah. Dari Rahmani 2024. Terus permasalahan sampah di Kota Banjarmasin tidak hanya terkait kebersihan, tetapi juga menjadi masalah sosial budaya. Dinas Kebersihan belum memiliki sistem pengelolaan yang tertata baik. Dari Suhaimi et al. 2011, di kawasan HKSN, tumpukan sampah masih terlihat di TPS dan sisi jalan meskipun petugas rutin mengangkutnya. Namun, bau tidak sedap serta keberadaan lalat dan tikus masih mengganggu warga sekitar. Salah satu masalah pengelolaan sampah di perkotaan adalah tempat pembuangan akhir atau TPA, yaitu lokasi terakhir dalam proses pengelolaan sampah. Dari sumber hingga pembuangan, TPA berfungsi mengisolasi sampah agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. Dari Rahmani 2024. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana fenomena pencemaran sampah tanah di HSKN Kecamatan Banjarmasin Utara? Kedua, bagaimana upaya penanggulangannya? Yang ke-C, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut ini tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui fenomena pencemaran tanah akibat sampah di daerah HKSN. 2. Menganalisis upaya penanggulangan pencernaan tanah akibat sampah di daerah HKSN. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, berikut ini manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian sebagai berikut. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu 1. Manfaat teoritis. A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang lingkungan hidupnya, khususnya yang berkaitan dengan sampah terhadap kualitas dan kesuburan tanah. B. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan juga bagi yang ingin melakukan penelitian serupa, terutama di wilayah perkotaan dengan karakteristik lingkungan seperti Kota Banjarmasin. 2. Manfaat praktis. A. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pembuangan sampah sembarangan terhadap tanah dan lingkungan sekitar. B. Memberikan masukan mengenai potensi pemanfaatan sampah, terutama sampah organik sebagai bahan kompos atau bahan daur ulang yang bernilai bagi ekonomi. Masalah pencemaran tanah akibat sampah di Banjarmasin menjadi serius karena Kota Banjarmasin sendiri disebut oleh julukan Kota Seribu Sungai. Julukan tersebut terjadi karena sebagian kota wilayah Banjarmasin dikelilingi oleh sungai, aliran dari Martapura dan Barito, dari aliran kecil maupun besar, dan aliran kecil menjadi salah satu transportasi utama dari dulu sampai sekarang.
Pencemaran tanah bisa terjadi akibat industri ataupun fasilitas komersial, pengguna pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia ataupun limbah, serta pembuangan limbah industri yang tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika zat beracun masuk ke dalam tanah, zat tersebut bisa menguap ataupun tersapu oleh hujan dan bisa berdampak ke manusia dan lingkungan lainnya. Tanah pun hilang kesuburannya dan tanah sulit ditumbuhi oleh tumbuhan. Tanah pun kehilangan kesuburannya, seperti tanah sulit ditanami dan juga manusia dan hewan terganggu. Ekonomi tidak seimbang dan juga menghasilkan bau yang tidak sedap dan mengganggu keindahan di sekitar. Lokasi yang dituju pada saat penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Alalak, Jalan HKSN Banjarmasin Utara menjadi objek penelitian karena termasuk salah satu daerah yang padat penduduk dan pengelolaan sampahnya yang kurang memenuhi. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari perspektif partisipan yang terlibat. Penelitian ini mengumpulkan data dari observasi lapangan langsung, sumber referensi terkait dari analisis terkait fenomena dan upaya penanganan sampah di Jalan HKSN Kecamatan Banjarmasin Utara. Buatan manusia. Jadi teknik penelitian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada studi literatur, yang ketiga adalah wawancara. Jadi observasi itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yang ditinjau dengan lapangan terkait fenomena sampah yang ada di HKSN. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur adalah pengumpulan data penelitian perpustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, koran, terus majalah dan lain sebagainya. Membentuk suatu tulisan baru yang relevan dengan topik sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sumber referensi dari literatur terkait fenomena pencemaran tanah akibat sampah dan pendapatan di masyarakat sekitar. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara itu adalah komunikasi antara kedua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data informasi fenomena pencemaran tanah akibat sampah di sekitar. Jadi teks analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Manuela Nova Manalu dan kali ini kami bakalan wawancarain Bapak Johar. Nah, Bapak Johar selaku penjaga TPS di mana Pak? HKSN. Ulun izin bertanya lah Paman, yang pertama apa saja kesulitan Paman dalam menjaga lingkungan di sini tuh tetap bersih? Karena kan pada beberapa waktu kemarin sempat viral tuh yang katanya sampah-sampah sampai ke jalanan yang hampir mengganggu aktivitas orang-orang di sekitar. Iya, kesulitannya itu adalah terutama armadanya lah kurang. Lawan pulang kita membuangnya jauh ke Bakola di Banjarbaru. Jadi kendalanya itu artinya kada kawa cepat itu deh gitu ya. Oke. Lanjut kedua lah Paman, apa harapan pian gasan lingkungan ini tuh tetap bersih dan tidak terulang-pulang sampai ke jalanan sampahnya kayak itu? Ini harapan kami para paman gerobak itu disiplin membuang lah. Artinya membuang ke dalam, bukan di pinggir jalannya. Itu aja harapan kami. Itu aja lah. Yeah. Oke. Terima kasih lah Paman atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Paman. Sama. Satu lagi Paman, biasanya jam berapa lah ini sampah-sampah di sini untuk diangkut ke Banjarbaru?
Ini mulai jam 8, jam 9, jam 10 kalau pagi. Kalau malam habis jam 8 sampai jam 12. Oh, jadi sekitaran jam-jam orang sudah masuk. Sudah sunyi gitu. Oh iya, makasih paman lah. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhania Putri dan di sini saya bersama Ibu Nana. Oke, Ibu, Ulun izin bertanya ini, apa pendapat Pian tentang program pengelolaan sampah yang ada di daerah Pian gitu, di daerah sekitaran sini? Pengelolaannya tuh kak, jangan kalau dikurangi pak sampahnya lah, cepet diambil aja kayak itu, nah jangan sampai menumpuk kayak dulu. Nah, lagi dulu ada sampai ke muka sini sampahnya bersusun. Nah itu aja pak, yang lawan pulang tuh bolong anunya, apa yang semen dinding anunya tuh, nah dinding sampahnya tuh bolong diga, jadi sampahnya tuh tak keluar dah kami berapa kali sudah dianui lo, dibujuakan gitu, nah ke sebelah kan sampahnya tetap pulangnya. Ya kan tekan anu lah, motor kelok tuh, motor apa tuh yang motor apa tuh yang mangkut sampah tuh. Oh iya, poster kayak gitu. Nah jadi manu tuh kan tetap lah dindingnya nih sampai bolong-bolong dindingnya tuh. Lumayan deh kanalnya. Sudah ditutupi pakai seng ya, masih aja lagi terbuka. Namanya pakai seng aja seadanya aja ya kalau jadi tutup makan gitu, nah semenakan ke. Terus dari pihak sananya kayak gimana? Oh, berarti kayak itu aja lah, Ci. Ya. Iya, makasih banyak ya, Ci. Ya, sama-sama. Masalah sampah di AKSN belum teratasi sampai sekarang. Banyak yang merasakan imbasnya selain menimbulkan bau yang kurang sedap dan merusak pemandangan. Perekonomian warga juga terdampak, pedagang yang merasakan dampaknya juga. Pedagang yang merasa sampah bukan hanya dari warga kawasan AKSN saja. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam menangani fenomena pencemaran tanah akibat sampah yaitu sebagai berikut. 1. Petugas penjaga TPS di KKSN. 2. Paman gerobak sampah. 3. Bank sampah karya bersama. Berdasarkan beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah sampah di AKSN Kecamatan Banjarmasin Utara, diketahui bahwa belum mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, berikut ini beberapa strategi yang tepat untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Lakukan 3R. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Memisahkan tempat sampah sesuai jenisnya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan seluruh hasil dan pembahasan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah di sekitar kawasan Jalan HKSN, Kecamatan Banjarmasin Utara, itu tuh masih menjadi masalah lingkungan yang cukup memprihatinkan. Penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS sering terjadi akibat kurangnya fasilitas pengangkutan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan munculnya bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Selain itu, keberadaan sampah yang menumpuk juga dapat menjadi sumber penyakit, mengundang serangga, serta mencemari tanah dan air di sekitarnya, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta keindahan lingkungan sekitar. Namun demikian, upaya dari pemerintah daerah dan petugas kebersihan sudah mulai terlihat melalui kegiatan pengangkutan rutin dan peningkatan pengawasan di TPS. Pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Meskipun hasilnya belum optimal, perubahan positif mulai tampak dengan berkurangnya penumpukan sampah yang berlebihan. Di beberapa titik kawasan tersebut, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kerjasama antar warga dengan pihak pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
Saran, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat dengan harapan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat juga perlu aktif mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan dan mendukung program pemerintah seperti bank sampah. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta dalam menjaga kebersihan, serta mengelola sampah dengan baik, dengan begitu, masalah sampah tanah dapat dikurangi, dan lingkungan dapat menjadi lebih bersih, sehat, serta berkelanjutan. Masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa kasih bye-bye kisah lalu.